Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1, episode ke-108. Hohentorp kembali dari Betawi karena khawatir musuh kembali menyerang. Bobot perlawanan Pangeran Mangkubumi yang dikeluhkan Hohentorp sungguh tak setimbang dengan perlawanan di Banten. 7 kali lipat masih berat si Mangkubumi. Walau lipat 30 atau lipat 100 pun masih berat Mangkubumi. Tandanya Gubernur Semarang dalam perang melawan Pangeran Mangkubumi tak kunjung selesai setelah 7 tahun berperang. Tetapi ketika menaklukkan Banten sanggup hanya 3 hari. Malah akhirnya berperang sampai asar pun sudah menang. Kedatangan Hohentorp dari medan perang Banten sampai di Betawi pukul 8 malam. Semua idoler Dewan Hindia menjemput Hohentorp. Sangat dihormati dan dipuji-puji idoler Hohentorp oleh para anggota Dewan Hindia. Hohentorp laksana Begawan Mintorogo ketika menaklukkan negeri Imantoko. Ketika Mintorogo berhasil membunuh Prabu Niwata, Sang Hyang Guru menyuruh para dewata untuk menyambut di kahyangan. Demikian perumpamaan Hohentorp setelah menaklukkan Banten. Sesampai di gedung Direktorat Company, Direktur Van der Para dan para anggota Dewan Hindia mengerubungi Hohentorp karena mereka sangat suka atas prestasinya menaklukkan Banten. Hanya sehari Banten takluk, sirna musuh-musuhnya. Sedangkan dia berperang di Pajang Mataram sudah sewindu, musuh malah semakin membesar. Setiap diserang tidak musnah, malah semakin luas wilayahnya dan semakin banyak pasukannya. Ini bukti bahwa Mangkubumi sangat kuat. Pernyataan Hohentorp tempo hari benar. Hanya berdamai jalan satu-satunya untuk mengatasi kemelut di Pajang Mataram. Maka sangat mendesak dicari jalan agar perdamaian segera terlaksana. Sementara itu utusan Sang Raja Surakarta, Adipati Pringgoloyo, sudah diberi surat balasan dan oleh-oleh yang banyak. Keempat duta bersama Gubernur Semarang segera pulang ke Surakarta. Tak diceritakan perjalanan mereka. Sesampai di Tegal, Adipati Pringgoloyo menyuruh memanggil bupati yang memimpin barisan di wilayah itu, yakni Tumenggung Arung-Binang dan Tumenggung Mangkuyuda, untuk datang di Semarang. Adipati Pringgoloyo menunjuk Ngabei Pandak untuk memanggil kedua tumenggung tersebut. 3 hari gubernur berada di Tegal, lalu meneruskan perjalanan ke Semarang. Di Semarang, Raden Adipati Pringgoloyo menginap di Pakebunan. Baru 3 hari kemudian Arung-Binang dan Mangkuyuda tiba. Oleh Adipati Pringgoloyo, 2 tumenggung dibawa ke loji untuk bertemu dengan Gubernur Hohentorp. Setelah duduk nyaman, Gubernur bertanya kepada Arung-Binang perihal menyeberangnya Tumenggung Cokrojoyo ke pihak musuh. Arung-Binang menceritakan dari awal sampai akhir. Gubernur menggeleng-gelengkan kepala dan bertanya tempat para musuh berada sekarang. Ki Mangkuyuda berkata, rajanya berada di Sukowati sekarang, sangat marah kepada punggawanya karena kendur tekadnya dalam perang. Pangeran Mangkunagara dimarahi karena dianggap kurang perwira dalam memimpin perang. Sesudah puasa ini, si raja akan maju sendiri ke medan perang. Entah yang akan diserang Kedu, Mataram, atau Pagelen. Sekarang sedang membangun pasukan Suronatan dengan merekrut prajurit baru. Gubernur memberi perintah. Saudara para tumenggung, berhati-hatilah semuanya. Mangkubumi berat dihadapi dalam perang. Siapa yang mampu menahannya? Kumpeni pun keteteran. Sekarang Anda semua kembalilah dan buatlah benteng. Untuk berjaga barangkali berita tadi benar. Saya bawakan Anda semua masing-masing 3 meriam. Anda semua angkat sendiri. Saudara tumenggung Arung-Binang sudah punya 5. Sekarang jadi 8 meriam. Di Kedu hanya ada 5, dan Anda bawalah bubuk mesiu yang banyak. Jangan sampai kekurangan.
Semua menyatakan kesanggupan. Adipati Pringgoloyo dan teman-teman para bupati segera melaksanakan perintah. Tumenggung Banyumas melalui Tegal ke selatan lalu menuju ke barisannya. Yang pulang ke Surakarta ada 3 orang. Adipati Pringgoloyo dibawakan 70 serdadu untuk mengantar. Hari Selasa mereka berangkat ke Surakarta pada bulan Syawal tanggal 10. Bersama mereka berangkat juga Tumenggung Arung Pinang dan Tumenggung Mangkuyudo. 2 Tumenggung tersebut akan berpisah jalan di Ungaran. Tumenggung Arung Pinang kembali melalui Tegal dalam 10 hari sampai di Pagelen. 2 malam menginap di Winangun lalu ke timur. Sehari kemudian sampai di Barisan Watu Lembu. Di sana Tumenggung bertemu dengan Kapten Poster dan saling bersalaman. Lalu memberikan surat dari gubernur. Surat dibuka dan dibaca oleh Kapten Poster dengan seksama. Kapten Poster berkata, "Saudara, surat ini memberitahu akan datangnya musuh yang besar. Entah di mana yang akan diserang kelak. Semua dihimbau agar hati-hati." Tidak lama kemudian prajurit Sandi Tumenggung Arung Pinang yang diutus menyamar ke markas musuh tiba. Dia baru saja dari tempat Pangeran Puruboyo di markas Prenguk, selatan Tembayat. Bertiga mereka menyamar sebagai prajurit magang. Oleh Ki Tumenggung mereka dijamu sampai kenyang. Lalu bercerita bahwa selama di Prenguk tak pernah berpisah dengan Pangeran Puruboyo. Di sana Pangeran Mangkunagara sudah mengumumkan akan membuat markas untuk menyambut kedatangan Sang Raja. Menurut rencana, Sang Raja Kabanaran akan memukul Mataram. Kalau Mataram sudah takluk, akan lanjut ke Pagelen. Sang Raja akan maju sendiri ke medan perang agar para prajurit bersemangat. Prajurit Sandi tadi lalu dibawa ke loji Kumpeni. Semua berita dilaporkan kepada Kapten Poster. Keduanya gugup dan segera berangkat ke Ungaran. Lalu segera diperintahkan kepada para mantri untuk bekerja memperkuat benteng Ungaran. Banyak pekerja yang ikut membangun benteng. Pojok benteng dibuat menjadi 3 sesuai aliran sungai dekat benteng tersebut. Di pojok timur laut, pojok tenggara, dan barat laut. Sungai dekat benteng lebar dan berbatu-batu, merepotkan jika dilewati. Sisi benteng yang tidak berbatasan dengan sungai dibuat parit yang lebar dan dalam. Di parit sisi dalam diberi tembok dari batu dan di atasnya diberi bambu runcing. Tempat meriam berada di pojok. Setiap pojok diberi meriam 1 dan 4 bendi. Adapun sisi selatan dan barat diberi 5 meriam dan 18 bendi. Di sebelah barat loji ditempatkan pasukan Jawa. Di timur loji ditempatkan pasukan berkuda. Sudah sangat kuat tempat tersebut. Ada 1.000 pekerja setiap harinya yang dikerahkan Belanda. Di benteng itu ada 28 operator meriam. 2 diantaranya kopral dan yang ke-29 adalah letnan. Mereka yang berjaga benteng. Ada 3 panewu dan para mantri yang menunggui pekerjaan di loji Semarang, di loji Ungaran. Kapten Poster dan Tumenggung Arung Pinang berangkat ke timur lagi menuju barisan di Watu Lembu untuk memeriksa pertahanan.